Segala pujian Tuhan selama-lamanya buat Engkau ya Bapa. Terima kasih malam hari ini ya Bapa. Kalau kami boleh menikmati pujian dan penyembahan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Allah ada di tempat ini. Roh Allah ada di tempat ini. Dia menjamah setiap kami Tuhan. Engkau yang mempengaruhi hidup kami Tuhan. Engkau yang menyentuh kehidupan kami ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan kami percaya Roh Kudus akan berbicara kepada kami setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarlah berfirman Tuhan pada malam hari ini. Kami tahu firman Allah adalah hidup. Firman adalah perkataan Allah sendiri. Dan kami mau Tuhan Allah menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Kami siap hamba-Mu yang akan membawa sharing malam hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu dengan perkataan-perkataan yang sederhana ya Bapak buat jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Berikan kanan kiri salam. Katakan Anda luar biasa. Ya. Dalam persekutuan orang benar itu kita harus merasa hangat, setuju enggak? Kita harus merasakan bahwa kita itu adalah keluarga Allah. Jadi kita tuh kalau di dalam sebuah pertemuan dalam gereja, ya kita harus memberikan rasa nyaman kepada orang-orang di sekitar kita. Perkenalkan, nama saya David Handioko dan istri saya Heni Wijaya, anak saya Marcelia Ayu Wijaya. Saya bersama dengan Pak Kris di tempat ini mengembalakan gereja MDC Bandar Lampung dan saya pengimpin kesan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sebuah tema yaitu tentang kuasa Tuhan yang tak terbatas Bapak Ibu. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dalam Yeremia 32 ayat yang ke-27, dikatakan begini. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Firman Tuhan ini berbicara kepada kita Allah sendiri. Dia menunjukkan bahwa apa yang mustahil buat Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bisa melakukan banyak perkara Bapak Ibu. Bahkan malam hari ini kita diingatkan hidup manusia itu penuh dengan keterbatasan. Katakan kanan kirinya, keterbatasan. Kita itu Bapak Ibu penuh dengan namanya keterbatasan. Saya ingat Bapak Ibu kalau suatu hari bawa kendaraan, saya itu suka sekali kalau bawa kendaraan semakin jauh semakin suka Bapak Ibu. Kendaraan mobil ya misalnya kayak gitu. Nah dalam perjalanan, dalam jarak yang jauh pasti kita akan mengalami yang namanya kelelahan. Setuju gak Bapak Ibu? Gak mungkin kita itu jos terus 5 jam 10 jam bawa kendaraan itu pasti nggak maksimal. Nah makanya diperlukan namanya rest area. Pentingnya rest area adalah buat pengemudi atau pengembawa kendaraan untuk beristirahat supaya bisa melanjutkan perjalanan dengan kondisi yang fresh kembali. Kalau enggak, yang terjadi adalah banyak terjadi kecelakaan diakibatkan dan kelelahan mengemudi Bapak Ibu. Nah, inilah pentingnya kita malam hari ini kumpul di tempat ini. Dalam kebisingan dalam hidup kita, dalam segala kesibukan kita yang kita alami sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah kita jalui, disinilah pentingnya kita datang sama Tuhan untuk rest, istirahat. Istirahat dari hiruk pikuk, dari kehidupan kita. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, menikmati Tuhan. Amin. Itulah pentingnya kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Kita ini perlu yang namanya beristirahat Bapak Ibu. Kita nggak semena-mena mau apapun dalam hidup. Saya nggak perlu Tuhan. Saya nggak perlu kuasa Tuhan. Saya kuat kok, saya mampu menghadapi kehidupan ini. Ya bisa saja kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi sampai kapan kita bisa mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu? Karena malam hari ini sekali lagi diingatkan, hidup manusia penuh dengan keterbatasan Bapak Ibu. Nah ada 2 poin yang saya mau sampaikan malam hari ini. Yang pertama adalah kuasa Tuhan terlihat dalam penciptaannya Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Kita setuju semua ya Bapak Ibu kalau Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Yang kedua, ayat kedua maksud saya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya pada saat itu memang belum ada apa-apa, tidak ada apa-apa, masih kosong Bapak Ibu. Di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saya mau garis di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Artinya firman itu penting nggak? Apa itu firman? Kalau kita cek, firman itu adalah perkataan Allah sendiri, yaitu firman Tuhan. Makanya firman itu sangat power kuasanya. Karena langit dan bumi ini karena firmannya maka terjadilah. Jadi kalau kita bicara tentang firman, itu bicara tentang perkataan Allah dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kita melewati firman Tuhan setiap hari. Kita nggak mendengarkan perkataan Allah. Karena firman yang kita baca dalam Alkitab itu adalah sesuatu kuasa yang ada dalam diri kita. Karena di ayat yang ketiga ini Bapak Ibu, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Selanjutnya berfirmanlah Allah, jadilah ini, sampai semuanya Tuhan bilang sempurna ciptaan Tuhan. Karena perkataan firman Bapak Ibu. Makanya di sini Bapak Ibu, kalau kita tahu tentang kuasa Tuhan, yaitu Tuhan adalah pencipta. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mau menyembah Tuhan, di pelajaran DK tentang pujian dan penyembahan, selagi saya ingatkan sekali lagi, ketika kita menyembah Tuhan, sebenarnya ketika kita mau connect sama Tuhan, ketika kita mau punya hubungan yang indah bersama Tuhan, kita ingat akan kebesaran Tuhan, katakan amin. Itulah yang membawa kita, iya, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi Bapak Ibu. Allah yang menciptakan seisi dunia ini. Makanya itu kita harus menyembah Tuhan. Segala hormat, segala pujian itu bagi nama Tuhan, karena memang Dia layak menerimanya. Makanya kita harus dalam pikiran kita ketika kita menyembah Tuhan, yang kita pikirkan Tuhan itu sangat-sangat besar. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Yang pertama, kuasa Tuhan terlihat dalam penciptaan. Yang kedua, kuasa Tuhan terlihat dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Di Efesus 3 ayat yang 20 dikatakan begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, yang kedua adalah kuasa Tuhan itu terlihat jelas dalam kehidupan kita. Sebagai perumpamaan ya, saya mau sampaikan. Seorang prajurit ketika dia mau berperang ke medan perang, apakah dia tidak memiliki perlengkapan? Pastinya punya, setuju nggak? Tidak mungkin seorang prajurit pergi, komandan bilang, oke, kita akan berperang, ada musuh yang akan menghadang kita siap. Tapi dengan pakaian yang mungkin itu subuh ya, mereka masih pakai baju tidur, siap komandan, berangkat. Nggak bawa alat senjata, nggak bawa helm ini maksudnya ya. Tentara kan ada helmnya gitu ya. Nggak bawa ransel, yang dalamnya mungkin perlengkapan, nggak bawa pisau atau nggak bawa senjata. Ini prajurit ini bisa mati nih orang kalau nggak diperlengkapi. Harusnya ketika seorang prajurit maju ke medan perang, dia sudah mempersiapkan semua alatnya, semua apa yang diperlukan sudah disiapkan. Termasuk mungkin rompi anti peluru. Jadi kalau ditembak dia nggak langsung mati, dia pingsan aja gitu ya. Persiapan itu penting banget. Prajurit kalau nggak mau mati konyol, dia harus mempersiapkan semua itu supaya ketika dia perang dia udah siap. Dia tahu strategi yang apa dia harus hadapi. Belum lagi kalau dia misalnya ketemu hewan-hewan buas di
hutan, dia ada langkah-langkah yang dia harus lakukan. Semuanya sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Bangun pagi, kita harus keluar rumah. Keluar rumah ini adalah medan pertempuran kita Bapak Ibu. Amin. Disitulah musuh-musuh kita sudah mulai menyerang kita. Iblis maksudnya. Dalam saat kita melangkah keluar rumah, medan perang itu sudah di depan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari ini, misalnya kalau ini pagi kita keluar, kita jangan beranggapan ya sama aja lah, hari kemarin hari ini sama aja. Enggak. Setiap hari iblis itu mencari celah kita. Amin. Setiap hari dia mencari kelemahan kita. Apa nih hari ini kelemahan orang ini? Makanya kita harus dipersiapkan perlengkapan Bapak Ibu. Sehingga ketika kita keluar rumah, ada musuh yang menembaki kita atau menyerang kita, kita sudah ada perlindungan. Itu pentingnya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan lawan orang, tapi peperangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan Bapak Ibu. Peperangan kita melawan roh-roh jahat yang mungkin gak kasat mata yang kita bisa lihat. Tapi kita butuh kuasa Tuhan untuk melindungi kita. Sehingga ketika kita keluar, ada serangan yang tiba-tiba menghadang kita, Roh Allah sudah bekerja melawan duluan. Amin. Roh Allah yang sudah menaklukkan duluan. Tuhan berkata, aku yang berperang. Tapi pertanyaannya, kita memakai itu enggak? Memakai kuasa Tuhan itu enggak? Kita memakai perlengkapan senjata Allah tidak? Kita berdoa enggak sama Tuhan untuk menyertai kita sepanjang hari ini? Jangan-jangan setiap hari kita keluar, seperti yang saya bilang tadi, tentara mau perang, dia pakai baju tidur. Dia asal aja berangkat. Mati konyol ini tentara Bapak Ibu. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita mau berhidup berkemenangan setiap hari, gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Amin. Gunakan itu Bapak Ibu. Makanya kita perlu berdoa Bapak Ibu. Kita perlu berdoa. Berdoa buat diri kita. Berdoa buat anak-anak kita. Berdoa buat suami kita. Berdoa buat istri kita. Kita gak pernah tahu hari ini apa yang terjadi Bapak Ibu. Tapi saya tahu bahwa kuasa Tuhan terlihat nyata jelas dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Maka dikatakan Bapak Ibu, kalau kita terbatas, iya. Tuhan yang tidak terbatas. Dia yang punya semua otoritas. Seisi dunia ini dia yang kuasai. Jadi kalau kita punya Tuhan yang besar, harusnya, saya katakan harusnya, kita gak boleh takut. Minggu lalu ketika saya sampaikan, ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, tiba-tiba di pertengahan jalan, murid-murid Yesus dan Yesus sendiri mengalami badai. Setuju? Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Yesus nggak tahu kalau nanti di pertengahan jalan itu ada badai? Setuju nggak kalau tahu? Karena Tuhan Maha tahu. Betul nggak? Tuhan Maha tahu. Dia tahu dalam perjalanannya menuju ke seberang sana, dia akan mengalami yang namanya badai. Dia tahu, tapi murid-muridnya nggak tahu. Itulah pentingnya kita untuk percaya sama Tuhan, karena Tuhan sudah menentukan hidup kita dari kita lahir, dari kita keluar dari ibu kita. Dia tahu sampai kesudahannya Bapak Ibu. Amin. Dia tahu sampai kesudahannya di sini. Sampai dia mempercayakan kehidupan kita. Artinya sepanjang perjalanan ini tadi Bapak Ibu, dia mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang harus kita percayai.
Tuhan tahu loh sebenarnya. Tapi Tuhan katakan, kenapa kamu gak percaya? Kenapa kamu gak percaya? Yang Tuhan mau apa? Percaya saja. Kalau bersama Yesus, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Percaya saja, itu kuncinya Bapak Ibu. Kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup kita, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, yang saya sampaikan kemarin, ayo alami kuasa Tuhan. Jangan hanya mendengar. Rugi Bapak Ibu sebagai orang Kristen kalau kita cuma mendengar tentang kuasa Tuhan. Tapi kita alami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara mengalami? Punya hubungan yang baik. Terakhir Bapak Ibu, saya akhiri dengan kesaksian yang saya alami. Pemain musik, worship leader, boleh naik ke depan. Saya itu senang hari-hari ini kalau ngerasa bahwa Tuhan tuh sangat dekat sama saya. Saya percaya juga Tuhan juga sangat dekat sama Bapak Ibu semua, amin. Yang sebelah sini, yang sini enggak ya? Tuhan tuh dekat enggak sama Bapak Ibu semua di sini? Enggak, takutnya yang di sini amin, sini masih bingung. Iya apa iya ya gitu ya. Tuhan tuh dekat sama kita Bapak Ibu. Dekatnya kita tuh seperti kita tuh bisa bicara dengan orang terdekat kita. Saya sangat yakin. Minggu lalu ada banyak saya cerita, sepanjang khotbah saya cerita tentang apa yang saya alami 3 minggu ini Bapak Ibu. Saya ngerasa bahwa saya percaya kalau Tuhan itu benar-benar ada buat saya. Pada saat saya mau pesan Grab, ceritanya Bapak Ibu. Pada saat saya di Kuala Lumpur, saya pesan Grab, saya nggak tahu titiknya Bapak Ibu. Kalau di sini enak ya, Pak, saya di Yuna Hotel. Wah tahu ya, titiknya di Yuna Hotel. Saya nggak ngerti. Saya mau pulang ke hotel, saya nggak ngerti, itu jam 10 malam. Baterai saya masih 30%. Saya aman lah. Lama, di cancel sama drivernya. Mungkin itu ya, titiknya salah. Dia udah nungguin di situ, saya nunggu di mana gitu. Salah. Saya minta tolong satpam. Ya intinya komunikasi, Pak tolong Pak, poinnya di mana? Titik poinnya. Ditunjuk tek sama dia. Saya tungguin di situ, di lobi mall di sana. Tapi nggak kunjung-kunjung datang. Singkat cerita Bapak Ibu, baterai saya menipis. Lowbat 5, 4 ya. Saya perhatikan, aduh bahaya ini. Kecemasan mulai terjadi. Saya bilang sama istri saya, bakal kita nggak pulang nih. Karena nggak tahu jalannya. Kan kalau kita naik Grab asal pergi-pergi aja kan. Kalau kita di Bandar Lampung tahu. Kita nggak tahu nih gimana. Kalau baterai habis, kita cari tempat kita nginep aja nggak tahu, karena baterainya habis. 2, saya udah cemas. Saya bilang gimana ini? Ya ada komunikasi sama supir drive-nya. Dia pakai bahasa Melayu lah, pakai bahasa Inggris. Maaf Pak, saya kurang paham bahasanya. Saya bilang kayak gitu. Saya foto-foto aja, saya di sini. Tapi nggak bisa komunikasi nyambung. Saya cuma ingat aja. Roh Kudus pasti tolong saya. Gak tahu caranya gimana. Saya tanya istri saya, bawa chargeran gak? Enggak. Aduh, saya bilang kayak gitu. Jam 10 malam. Di tengah jalan, di pinggir jalan. Saya nggak bisa berpikir apa-apa, ya sudahlah. Kalau habis baterai ini, kita akan pulang jalan kaki. Tanya-tanya lah. Ini hotel ini di mana? Pemikiran udah begitu. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu, baterai di 1%. Saya coba bilang, Roh Kudus bantu saya. Roh Kudus bantu saya. Benar Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Drivernya dia jauh. Teriak-teriak kayak gitu kan macet kan. Saya bilang, kejauhan, kayaknya manggil saya. Yang saya ingat begini, selalu bilang, ingatin plat nomornya. Plat kalau di sana apa ya? Plat BE di sini. Plat apa lah di sana? Ingatin 4 angka itu. Saya ingat. Dia jauh, saya lihat. Wow, luar biasa. Mobilnya ada di depan saya ternyata. Baterainya tinggal 1 habis.
Begitu saya masuk, ya supirnya biasalah ngoceh-ngoceh. Saya lihat baterai saya udah mati, tapi tenang, aman saya. Dia ngoceh, saya diam aja dah. Iya kan? Iya, dia ngomong apa juga saya nggak ngerti. Saya aman. Saya cuma ngerasa tenang ya di hadirat Tuhan. Walaupun situasi tidak menguntungkan buat saya, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, malam hari ini, apapun yang menjadi kelemahan kita Bapak Ibu, apapun yang menjadi keterbatasan kita malam hari ini, yuk mari datang sama Tuhan. Ingat, Tuhan kita punya kuasa yang tak terbatas. Dia melampaui segalanya Bapak Ibu. Yang mustahil buat Tuhan tuh nggak ada. Semuanya oke. Buat kita aja yang mustahil. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil.